Shalom semuanya. Shalom. Ya, selamat datang di MBC ya. Kita kembali lagi hari Minggu ini, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan ya, karena kebaikannya dalam kehidupan kita itu tidak pernah habis. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sudah mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat menghirup nafas-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan sepanjang hari. Kami percaya Bapa, apapun itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, Kau telah merencanakan semuanya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Walaupun Tuhan di luar sana banyak orang yang berkata bahwa saya tidak mampu Bapa, tapi kami percaya Tuhan Kau adalah penolong kami. Engkau adalah penyembuh Tuhan, penyembuh kami Tuhan. Saat kami sakit Tuhan, baik secara fisik, mental, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah dokter segala dokter. Hari ini kami akan memuji dan menyembah Tuhan. Bersiapkanlah hati kita. Biarlah Tuhan mendengar Tuhan. Tinggikan. Amin.
tidak memiliki harapan lagi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami datang berseru padamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami. Engkau adalah Allah penyembuh kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua kami kasih setiap Tuhan dalam berkat kami. Bahkan Tuhan, di saat kami tersesat, di saat kami merasa bahwasanya kami dijauhi oleh orang-orang luar di sana Tuhan, tapi Tuhan kami yakin dan kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan di saat orang terdekat kami juga Tuhan coba menjatuhkan kami Tuhan, melemahkan kami Bapa, kami percaya Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan kami percaya Tuhan Engkau mengirimkan orang-orang yang akan selalu mensupport kami di kehidupan Bapa. Karena Engkau adalah Allah kami Tuhan, Engkau adalah penolong dalam kehidupan kami Yesus. Sebentar lagi Bapa, kami akan memuji Engkau Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan. Semalam hati kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai hingga akhirnya Tuhan. Kami berkenan, Kau yang memimpin Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Semangat dong. Haleluya. Haleluya. Kalau aku bilang haleluya, maka jawabnya puji Tuhan. Kalau puji Tuhan jawabnya haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Udah siap kita memuji Tuhan? Ya. Ya. Saya akan kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Giranglah. Jadi kita semua harus benar-benar girang. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan kita hari ini. Kita ada berkumpul di tempat ini, dimanapun kita berada, kita harus girang. Karena tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Ya. Oh giranglah. Tuhan Yesus
Jadi kita harus melihat semua masalah itu bukanlah suatu masalah. Itu adalah dimana kita bisa dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih bijaksana dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mengingatkan kita, ya Tuhan, Kau kira-kira Tuhan. Kami semua mengucap syukur Tuhan kami ada sampai hari ini. Semuanya Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan dari kekuatan dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahkan segala perkara yang kami tanggung di dalam Engkau Tuhan, itu adalah semuanya dari Engkau Tuhan, yang menguatkan kami, yang mengokohkan
tidak perlu diragukan. Seringkali kami tidak setia, tapi Yesus kau tetap setia. Seringkali kami menghindari diri kami di hadapan-Mu, tetapi Tuhan, Engkau selalu berusaha mencari kami, menemukan kami. Engkau dengan kasih yang begitu besar berinisiatif mencari kami orang-orang berdosa. Hari ini kami ada di sini karena kami tahu Engkau yang memanggil kami, Engkau yang membawa kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau membawa kami ke tempat-tempat di mana kami akan dibawa untuk mengenal Yesus yang hidup ini. Bapak, kami tak mau lagi berjalan hari ini sendirian. Kami nggak mau lagi berjalan berdasarkan tuntunan ego kami, pengertian diri kami sendiri. Kami nggak mau lagi berjalan dengan cara hidup kami yang lama. Kami hanya mau berjalan di bawah kepemimpinan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami, sebagai Raja, sebagai Tuhan kami. Dan kami percaya Engkau sedikit pun tidak pernah berlaku yang tidak baik dalam hidup kami. Kami mau memperkatakan hari ini di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau baik dalam segala. Hari ini kami ada Bapak, dan kami mau siapkan hati kami untuk dengar lagi suara gembala kami, Yesus Kristus yang agung, yang memimpinkan kami kepada roh dan kebenaran, yang membawa kami untuk menghidupi hari ini di dalam kemenangan demi kemenangan yang telah Kau lakukan di atas kayu salib. Tugas kami hari ini adalah memastikan hati dan pikiran kami, mata kami tertuju kepada salib. Oleh karena itu jangan biarkan setiap detik pun kami lewat konsentrasi kami dari mendengar firman Tuhan. Tuhan bicara melalui Roh Kudus-Mu, memimpin setiap kami hari ini, baik yang onsite maupun juga yang nonton di rumah. Kami semua sama-sama dipimpin, diberkati, dan kami yakin hari ini kami akan diberkati kembali. Terima kasih banyak Bapak, kami butuh firman-Mu. Kami siap Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sama-sama siap, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom Sobat MBC. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya minggu ini? Luar biasa. Yang di rumah juga bagaimana kabarnya? Senang sekali ya, kita bersyukur Medan semakin hari kondisi COVID ini terus berkurang, tapi tetap kita jaga protokol kesehatan Sobat MBC. Dan kita bersyukur dalam setiap kesempatan Tuhan itu selalu baik. Dan kalau hari ini saya dan saudara semua, kita semua bisa hari ini menikmati hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara, gak ada yang kebetulan. Nah hari ini saudara kita akan kembali lagi sama-sama belajar. Dan saya rindu supaya saudara betul-betul bisa fokus. Bilang kiri kanannya, yuk fokus. Yes. Ya, kita mau fokus. Jadi jangan biarkan teman-teman Sobat MBC juga yang di rumah, ya khususnya yang di rumah. Ya, kalau di sini kan mau meleng sedikit, waduh, ada kiri kanan. Tapi kalau yang di rumah ini ya teman-teman Sobat MBC pastiin ya. Ya mau sambil masak boleh, tapi pastiin ya ini adalah waktu di mana teman-teman bisa bertumbuh lewat firman. Nah kita sudah dalam beberapa minggu ini bicara tentang disiplin rohani teman-teman. Teman-teman harusnya Sobat MBC memahami bahwasanya ketika saya mendisiplinkan diri secara rohani, pasti saya dan Anda punya satu komitmen. Ya, saya mau naik ke level berikutnya. Siapa di sini yang senang main game? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak jujur. Semua orang rata-rata pasti senang main game ya. Ya, mulai dari game yang dulu masa-masa yang mungkin dulu di era-era 80, 90-an ya. Nintendo yang sekarang kan ada di daur ulang lagi ya. Pasti main lagi Tetris ya, kalau orang-orang yang dulu ya. Catur ya. Pasti yang angkatan babe gue seneng main kayak gitu ya. Tapi kalau generasi sekarang, generasi Y, Z, Alpha, Beta ya paling nggak seneng main game apa? Genre apa? Ya? Mobile Legend, apa lagi? Apa? PUBG. Wah ini pengakuan semuanya. Apa lagi gamenya? Yang seneng? Hah? Banyak ya? Ya teman-teman ya. Nah, Anda kalau main game pasti itu ada proses, betul ya? Tapi yang namanya main game pasti dimainin. Tujuannya apa? Kalau kita mau main game, kita main tujuannya mau apa? Kan mungkin orang main game gitu-gitu aja kan. Di dalam game itu genre apapun dia ada namanya
naik to the next level, betul ya? Naik level. Ketemu bos yang lebih kuat, ya tentu dia harus upgrade ya tokoh di game itu untuk naik level, teman-teman. Ya, di game aja kita butuh naik level. Saya percaya sebenarnya teman-teman gambaran yang ada di game itu sebenarnya gambaran, sekalipun tentu ya saya kadang-kadang kalau main game, kalau mungkin kita cheating ya, agak curang ya, kita mau ngulang lagi ya, atau pakai kode-kode tertentu ya. Tapi teman-teman, intinya adalah waktu kita main game, kita investasi waktu kita di situ. Kita mau game kita itu bertumbuh, karakter yang kita suka itu bertumbuh. Ya, bahkan di game-game sekarang ada kompetisi ya, bahkan sampai kejuaraan dunia. Ya teman-teman, itu pasti semua ada skill, tapi juga pasti tokoh yang kemudian dimainkan dalam game itu kita kembangkan setiap hari, kita upgrade, naik level, naik level, naik level, naik level. Sehingga waktu menghadapi tokoh bos yang lawan di level tertentu, ada capaian yang mau dituju dicapai. Nah teman-teman, gambaran game yang kita mainkan itu sebenarnya juga dalam kondisi secara rohani kita juga ada to the next level dalam hidup ini. Karena ada sesuatu yang sekarang ini sedang kita hadapi teman-teman. Nah kalau kita nggak sampai ke level itu, kalau kita nggak mendisiplin diri kita di dalam anugerah Tuhan sampai ke level itu, maka ketika kita menghadapinya, maka ya nggak heran banyak orang ya akhirnya mengundurkan diri. Banyak orang akhirnya menjadi ilfeel. Banyak orang akhirnya menjadi kecewa dengan Tuhan. Padahal sebenarnya teman-teman dalam hidup ini Tuhan selalu membimbing kita untuk to the next level. Bilang kiri kanannya, Tuhan bimbing kita untuk naik level. Amin. Hari ini mau naik level kan? Amin. Aku ragu ini. Apa lagi nanti? Teman-teman harus naik level. Ya, saya ngajak kita hari ini. Minggu lalu kita udah bicara disiplin rohani dari aspek doa, ya, dari aspek 2 minggu lalu dari aspek firman. Nah hari ini saya ngajak kita masuk ke aspek puasa dan pengandaian roh. Boleh sama-sama katakan puasa pengandaian roh. Puasa pengendalian roh. Ini penting sekali teman-teman. Pernah berpuasa? Oh itu nggak untuk sehari ya bos. Pernah berpuasa? Ini lagu makin kecil coba. Makin demute ini. Pas malam. Pas malam. Iya. Artinya gini, ada nggak teman-teman pernah berpikir kenapa sih kadang-kadang di dalam Kristenan tuh Tuhan juga ajak kita untuk berpuasa, teman-teman. Ada dalam banyak hal, dalam aspek dimensi rohani, dalam banyak hal ya. Ada banyak hal, contoh-contoh di dalam kitab suci kita itu puasa itu menjadi sebuah salah satu fondasi yang menolong membentengi ya selain doa ya. Dan kadang-kadang doa puasa itu selalu bersamaan. Ya. Itu seperti satu keping mata uang yang satu sisi doa, satu sisi puasa ya. Tapi teman-teman di dalam doa dan puasa itu dia punya powerful yang sebenarnya luar biasa. Ada satu rahasia yang luar biasa. Karena di dalam puasa ya tentu including doa tadi ya, itu ada satu prinsip yang dimana Tuhan membawa kita untuk punya pengendalian secara roh ya, secara spirit ya. Karena memang kehidupan ini selalu bicara tentang spirit, tentang pengaruh, tentang bagaimana saudara memberikan pengaruh, impact. Ini bukan hanya sekedar seperti sebuah motivasi teman-teman, tetapi juga ini bicara tentang bagaimana perubahan. Karena ini bicara tentang hati manusia, ini bicara tentang diriku dan dirimu. Dan oleh karena itu pengendalian roh, tentu kita bicara roh Allah dalam roh kita, dalam diri kita itu akan semakin dibangun di dalam satu kekuatan puasa itu melalui puasa, disiplin di dalam berpuasa. Nah, teman-teman, saya ngajak kita membuka kitab kita. Ada hari ini saya mau membawa 2 hal tentang poin ini di dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21. Kita buka bahasa Alkitab kita sama-sama. Matius 17 ayat 14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia.
Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak kala ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Saudara, puasa dan pengendalian roh. Saudara, sangat berhubungan sekali kondisi spiritual kita itu, naik turunnya itu bergantung kepada anugerah Tuhan tentu. Tetapi bagaimana juga kita serius di dalam menggumuli disiplin kerohanian kita. Setiap kita itu ada jenjang, ada level, tingkat kerohanian. Nah, dalam bagian ini saudara, waktu kemudian murid-murid itu kalau saudara baca di dalam ayat sebelumnya, sebelum ayat 14 pasal 17 itu, mereka baru saja melihat sebuah kemuliaan, Yesus dimuliakan di atas gunung, saudara. Mereka baru saja punya pengalaman spiritual yang luar biasa. Mereka melihat satu pemandangan yang luar biasa tentang Yesus. Bagaimana mereka melihat Elia juga ada di situ. Bayangkan, ya, Elia itu salah satu tokoh yang sangat, nabi yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Dan para murid yang notabene dianggap orang-orang yang termarginalkan pada waktu itu, mereka boleh melihat pemandangan yang luar biasa. Mereka begitu dekat dengan Tuhan. Mereka berada seakan-akan berada di surga. Mereka berada seakan-akan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehadirannya melalui Yesus. Tetapi saudara, dalam kondisi yang seperti itu, masuk ke dalam ayat 14, ternyata ada seakan-akan ada sebuah kontradiksi, saudara. Dan sebenarnya kontradiksi ini sebenarnya mau mengajarkan bahwasanya pengalaman dengan Tuhan itu harus tetap terus dipelihara. Karena ketika ada jeda waktu, ternyata murid-murid yang tidak memelihara, tidak lagi mendisiplinkan diri mereka. Ada satu pergeseran, ada satu nostalgia yang terus-menerus tanpa kemudian mereka memelihara disiplin rohani mereka, waktu mereka dengan Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan satu pengajaran, teaching di sini, pengajaran di sini kepada murid-muridnya. Betapa pentingnya mereka mendisiplinkan diri mereka di dalam kehidupan doa mereka, di dalam kehidupan puasa mereka. Nah, di tengah-tengah kondisi itu ada satu masalah, di mana murid-murid tidak mampu. Mereka yang disebut murid, mereka yang disebut orang-orang yang sebelumnya, kemudian dalam teks ini dikatakan ada murid-murid yang lain yang kemudian ternyata tidak berdaya menghadapi sebuah masalah. Mereka bingung, padahal sebelumnya mereka mengusir setan, setan itu pergi. Padahal sebelumnya mereka menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Tapi di sini ada sebuah proses, ada sebuah keadaan hal itu tidak berjalan seperti sebagaimana seharusnya. Sehingga mereka bingung. Mereka bertanya-tanya. Mereka menjadi malu. Mereka dikritik di sini. Siapa lagi mengkritik kalau bukan orang-orang Farisi? Ya, orang-orang yang mau menyerang murid-murid yang tujuannya tembakannya kepada Yesus guru mereka. Tapi nggak apa-apa. Ini semua proses yang harus berjalan. Bukankah kadang-kadang dalam hidup ini kita seringkali jatuh bangun, betul nggak? Ya, dalam hidup ini kan kayak gini ya. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Betul ya? Kita dalam hidup ini, ya kalau mau jujur, faktanya, realitanya, ada kalanya kita punya hati untuk Tuhan, punya hati yang begitu semangat untuk Tuhan, tetapi juga ada kalanya kita juga tidak punya hati untuk Tuhan. Ada kalanya saya dan Anda mau membayar harga untuk Tuhan, tetapi ada kalanya kita menjadi kecewa dan tidak mau kembali membayar harga untuk Tuhan. Itu sebuah proses, saudara-saudara. Tetapi apa yang saya maksudkan dengan puasa dan pengendalian roh dalam bagian ini, saudara? Ternyata ada dua hal yang Yesus mau ajar kepada murid-murid menjadi sebuah pengajaran yang sangat penting untuk kita cermati dengan seksama.
Yang pertama, saudara, ketika Yesus bertemu dengan satu masalah dan mereka membawa murid-muridnya hadir di situ. Karena begini, di mana guru berada, di situ murid berada. Itu prinsip pemuridan yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena Yesus menerapkan betul-betul konteks pemuridan. Dia menjadi figur, menjadi contoh, menjadi gaya hidup yang kemudian dia ajarkan langsung kepada murid-muridnya. Tentu dalam konteks pemuridan hari ini, tentu harus ada begitu banyak yang dimodifikasi caranya, metodenya dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saudara-saudari, itu mereka punya intensional hubungan yang sangat dekat antara Yesus dengan murid-muridnya. Sehingga selalu setiap kejadian itu mereka rekam, mereka lihat, mereka menjadi saksi mata. Nah, ada dua hal yang Yesus mau ajarkan tentang kuasa dan pengendalian roh ini. Yang pertama, saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17, di situ Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Saudara, kata ini sebenarnya adalah satu teguran, satu perkataan yang mengingatkan mereka tentang pentingnya di dalam puasa dan pengendalian roh itu. Yang pertama, tentang pentingnya puasa dan pengendalian roh itu membawa seseorang itu menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Ternyata nggak jadi jaminan. Nggak jadi jaminan. Di situ ada orang-orang yang mengatakan diri mengenal Tuhan, tetapi tidak sanggup menghadapi kondisi seperti itu. Teman-teman, perlu kita pahami ya, orang-orang Farisi itu rutin loh dia berpuasa. Tapi ada sesuatu yang salah sebenarnya di puasa mereka. Karena motivasi mereka mau dilihat oleh orang lain. Mereka nggak mau berpuasa untuk ngebangun yang namanya pengendalian roh itu dalam diri mereka. Itu sebabnya mereka nggak mengenal siapa Yesus, teman-teman. Itu sebabnya Yesus mengatakan, "Kok kamu bisa seperti itu? Sudah lama beribadah di bait suci, tetapi menghadapi yang seperti ini tidak sanggup." Yesus menegur. Yesus menegur orang-orang yang membangun religi, keagamaan di atas yang sebenarnya yang paling penting, di atas yang namanya satu hubungan antara dia dengan penciptanya. Pendewasaan itu bicara tentang bagaimana saya dan saudara memutuskan untuk mau tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Pendewasaan itu bicara tentang bagaimana saudara dan saya percaya kepada Tuhan dan membangun satu komitmen. Saya sebenarnya tertarik sekali kata komitmen ini, saudara. Karena tanpa komitmen mustahil saudara akan didewasakan. Betul gak? Butuh komitmen. Butuh satu tekad hati, komitmen dengan Tuhan, tentang satu hubungan dengan Tuhan. Nah, sebenarnya ini sebagai satu peringatan hari ini. Ada orang-orang yang sudah lama pergi ke gereja, berulang-ulang pergi ke gereja, berulang-ulang dengar Injil, tapi tetap tidak percaya, tetap tidak bertobat. Bisa nggak terjadi seperti ini? Bisa. Berulang kali. Ada juga orang yang beriman, orang Kristen yang beriman, ya, kesucian pengenalan terhadap Tuhan itu ya nggak bertumbuh, stagnan, berhenti di situ, jangan di tempat. Ini bisa terjadi, bisa. Itu bisa saja terjadi, saudara. Atau jangan-jangan hari ini kita sedang stagnan. Atau jangan-jangan COVID ini membuat kita menjadi stagnan, berhenti bertumbuh, saudara. Nah, saudara, kondisi ini adalah kondisi yang kemudian Yesus nyatakan kepada mereka di tengah-tengah mereka. Betapa pentingnya puasa dan pengendalian roh itu untuk menunjukkan kepada mereka supaya mereka menjadi dewasa secara iman. Saya mau tanya,
mau menikah kan nanti kan? Bilang kiri kanannya, mau menikah? Yang udah menikah jangan tanya lagi. Mau menikah kan? Kira-kira ini yang anak-anak muda, kalian mau cari tipe yang seperti apa sih? Boleh ngobrol nggak? Penyayang gitu. Oke, yang lain. Tipe cewek apa atau tipe cowok apa yang kalian cari? Yang kaya, jujur kali. Yuk, yang lain. Tipe cowok atau tipe cewek apa yang kalian cari? Yang ganteng dan yang cantik. Oke, yang ganteng dan yang cantik. Yang lain. Yuk, jangan diem-diem aja, nggak apa-apa lah. Gak usah jain-jain kita santai. Yang di rumah boleh jawab ya. Tapi kalau udah punya istri, ya agak direm-rem dikit lah. Kalau nggak sesuai, atau yang udah punya suami, ya sudahlah, terimalah dengan sukacita. Ya yang lain, ini kan biasa begitu ya. Kita kalau mau bangun satu hubungan, ya yang masih jomblo-jomblo tentu, ya udah masih pacaran juga kan. Ya biasanya kalau udah pacaran kan udah mulai kebuka tuh satu-satu, dua-dua, begitu ya. Ya kan udah mulai kelihatan gitu ya, sedikit-sedikit ya, sekalipun masih jaim-jaim begitu ya. Tipe cowok, tipe cewek apa yang kalian cari? Ayo, yang lain. Jangan yang itu aja, yang lain jawab. Gimana? Tipe cowok atau tipe cewek apa? Asal jangan cowok, tipe cowok apa yang mau? Yuk, yang lain gimana? Yang di rumah? Yang di sini? Dewasa. Yang udah stop dulu ya kan jadi lain. Ini siapa namanya yang baru datang? Welcome ya. Oh iya. Siapa? Rusman. Rusman cari apa? Tipe cewek yang gimana? Harum. Oke ya. Yuk yang lain gimana? Tipe cewek, tipe cowok apa? Setia. Oke. Terus. Panjang. Apa? Bisa apa? Tangguh bangsa. Ini yang suka makan dari tipe cewek yang jago masak. Oke. Apa? Yang lain? Cikgu gimana cikgu? Guru. Belum tentu. Nyambung aja gitu ya. Kayak apa? Strum gitu. Selisih. Nyambung ya, nanti komunikasi bisa ngobrol lah. Oke. Saya mau tanya, dari semua tipe itu misalnya sudah memenuhi, tapi ada satu aja yang kurang. Dia kekanak-kanakan. Kalian mau nggak? Tahu ya kekanak-kanakannya? Kekanak-kanakan tuh biasanya tuh gambaran seperti gimana? Selfish, mau menang sendiri, ya nggak mau dengerin orang, maunya dengerin. Apalagi nggak mau belajar, ya lembek tuh biasanya gimana? Maksudnya kayak kekanak-kanakan tuh lembek, artinya nggak bisa, susah sedikit, ya ngeluh, ambekan, ya cuma gara-gara baru 1 menit lupa nggak dibalas WhatsApp udah di banner gitu. Kalau baru 1 menit, ya ada yang begitu loh, ya itu kekanak-kanakan nggak? Kadang-kadang juga cenderung overprotective, ya. Bentar-bentar kita pegang HP, mata udah, ya, kita nggak ada, dicek semua akun-akun semua ya. Kadang-kadang kalian mau gitu? Saya rasa orang nggak mau. Saya merasa tipe apapun itu juga, ya fisik oke lah, ya semua oke lah. Tapi saya pikir yang paling penting yang dewasa, betul nggak? Dewasa. Ini yang orang cari. Nah sama saudara, Tuhan juga mau supaya melalui puasa dan pengendalian roh ini, kita dengan berpuasa kita menerima pengendalian roh kudus dalam hidup kita. Kita tuh dituntut untuk menjadi dewasa. Dewasa secara iman. Dewasa ini nggak selalu bicara tentang umur loh, saudara. Ini bicara tentang kesediaan saya dan saudara untuk mau menerima
kuasanya hadir di dalam hatiku dan hatimu. Karena kalau bicara tentang umur, ini orang-orang Farisi ya, ini udah berapa umurnya? Tiap hari ya, tidak punya hubungan. Ya, puasanya hanya lahiriah, bukan seperti itu konsep puasa yang Tuhan mau. Seharusnya puasa yang benar, pengendalian roh itu nyata dengan pengubahan hidup yang menjadi lebih dewasa. Dia menyentuh banyak aspek karakternya, semakin lebih baik. Karakter yang mencerminkan kehidupan Yesus. Dia dewasa juga secara iman, bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata iman yang benar, saudara. Dia juga punya pengetahuan yang juga bertumbuh, lebih dewasa, menyikapi sesuatu dengan benar, sehingga menghadapi hoax di internet yang menyerang kekristenan, dia pun tetap tenang, karena dia punya pengetahuan yang siap menjawab, mengencounter setiap tuduhan-tuduhan, hoax, hinaan-hinaan yang mau menjatuhkan, menghancurkan iman Kristen. Betul nggak? Nah, hari ini kalau saudara buka di media sosial itu banyak sekali ya, hinaan, hujatan kepada Yesus, meragukan ketuhanan Yesus dan lain sebagainya. Dibutuhkan kedewasaan, saudara. Dan Tuhan mau melalui puasa dan pengendalian roh ini yang bekerja dalam hidup kita lebih didewasakan lagi. Ini yang Tuhan mau. Semakin Anda dewasa, semakin Anda dan saya bergantung kepada Tuhan. Semakin kita melatih diri kita untuk berpuasa, untuk betul-betul menerima pengendalian Allah di dalam kehidupan saya. Karena ketika saudara berpuasa, saudara menerima pengendalian Allah atas hidup dan mengecilkan kedagingan di dalam hidup. Amin. Ini harus dilatih, saudara. Harus latihan. Yang kedua, saudara, Tuhan ingin supaya melalui puasa dan pengendalian roh di dalam hidup kita ini, Dia mau mengubah situasi dan kondisi sulit yang sedang kita hadapi. Saya bersyukur, saudara, Yesus itu tidak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan ketika ayah si gadis ini ya, dia datang, dia katakan, dia tolong aku orang yang lemah iman ini. Yesus tetap katakan, bawa anak. Ini kata kunci, saudara. Waktu dibawa kepada Yesus sebenarnya semua masalahnya selesai. Tetapi Yesus juga nggak mau ya berhenti sampai di situ. Dia mau mendidik orang-orang yang dimuridkannya. Siapa mereka? Para murid ini. Dan sampai sebenarnya bicara dalam konteks yang lebih luas, kita. Untuk betul-betul kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi peacemaker, pembawa damai, tetapi juga orang-orang yang memberikan pengubahan situasi, kondisi yang sulit itu. Kita hadir di situ, kita menjadi solutif, menjadi orang-orang yang memberikan solusi. Saudara, hari ini berapa banyak di dunia ini orang butuh, ya, dunia ini butuh orang-orang yang punya solusi, benar nggak? Kalau bicara kritik banyak sekali, saudara. Kalau bicara masalah, ahli masalah semua ada. Mau ahli apa aja? Geologi, apa? Semua ada. Mau cari masalahnya ada. Ahli ekonomi ada. Ahli sosial ada. Ahli politik ada. Tapi dari antara mereka semua itu ada nggak ahli menyelesaikan masalah? Nggak ada, saudara. Sulit. Kita cari, saudara. Tuhan panggil kita untuk berpuasa dan menerima pengendalian roh itu supaya kita menjadi ahli, menjadi orang-orang yang bisa mengubah situasi kondisi yang sulit. Pada waktu itu kondisinya memang sulit, saudara. Tetapi karena murid-murid gagal, karena mereka mengikuti Yesus gagal untuk melihat, ya, untuk mendisiplinkan diri mereka. Mereka tidak melihat, mereka tidak mendapat hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, kalau dalam terjemahan lain, ya dalam ayat 15 itu ya, itu bicara tentang sakit ayan yang disebabkan oleh roh jahat. Nah, kondisinya itu kalau kita baca di dalam Markus pasal 9 ayat 17, 18, 20 sampai 22, itu komplit sekali. Roh jahat ini membuat anak itu menjadi bisu. Roh jahat ini membanting anak ini ke tanah, ya, lalu ke air dan ke api. Coba Anda bisa bayangin ya, betapa menderitanya anak.
Roh jahat ini membuat bagaimana ya anak ini kemudian ya giginya itu berketakan dan mulutnya itu berbusa. Roh jahat ini kemudian membuat tubuhnya itu menjadi kejang-kejang. Roh jahat ini membuat bagaimana anak ini terguling-guling. Jadi Anda bisa bayangin ya, secara fisik ini anak ini saya bisa bayangin. Begitu hancur. Itu sebabnya Yesus dengan keras ya, bukan dengan suara keras. Dia dengan keras secara rohani. Dengan otoritas dia sebagai Allah yang maha tinggi. Menegur setan ini. Menegur roh jahat ini dengan keras. Karena memang saudara, roh jahat ini datang dengan tujuan mencuri, membunuh, dan membinasakan anak. Itu sebabnya Yesus menegur roh jahat ini dengan sangat keras. Karena memang kondisi anak ini begitu parah. Ini situasi yang sulit. Tetapi kalau seandainya murid dia mengalami Yesus yang hidup, dia membangun dirinya, mempersiapkan dirinya, maka dia bisa menjadi sarana pengubah situasi kondisi yang sulit ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan solusi di tengah-tengah murid-murid yang tidak bisa memberikan solusi. Tapi tidak apa-apa saudara, Tuhan sedang mengajar mereka. Sehingga dalam waktu yang sendiri itu, ya, Yesus punya waktu dengan murid-muridnya. Dalam ayat 19 saudara lihat mereka tanya, Tuhan kenapa sih kami gak dapat mengusir setan itu? Ini sebuah percakapan yang menarik saudara. Sebuah percakapan yang sangat dekat. Dan Yesus kembali lagi memberikan sebuah pencerahan kepada mereka. Ternyata mereka kurang percaya. Saudara, ini selalu berhubungan saudara. Coba perhatiin, saya ingin ya setiap kita self-talking, yang di rumah juga ngobrol dengan diri sendiri. Kapan sih saat-saat dimana iman kita paling lemah? Kapan sih saatnya dimana ketika saya dan saudara mulai meragukan Tuhan? Kapan? Bagaimana situasi ini seperti? Yuk kita coba selidiki diri kita sendiri. Kapan sih saatnya kita menjadi orang yang gampang sekali lemah, gampang sekali menyerah? Gimana sih kondisi yang membuat kemudian kita akhirnya mulai meragukan Tuhan? Saudara, survei apapun yang mau dibuat, metode apapun yang mau didekatkan, Yesus jauh-jauh hari sudah menjawab. Ini semua terjadi karena kurangnya disiplin rohani. Kurangnya waktu bersama dengan Tuhan. Kurangnya waktu berdoa, berpuasa bersama dengan Tuhan. Mereka terjebak pada rutinitas. Atau kadang-kadang saudara berpuasa, saudara berdoa, tetapi itu semuanya sebuah rutinitas. Saudara tidak pernah lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu Yesus berkata kepada mereka, bukan saya yang bilang, karena kamu kurang percaya. Kekurangan percaya ini diakibatkan karena iman mereka tidak dibangun. Iman mereka tidak bertumbuh. Iman mereka lebih kecil dari biji sesawi. Saudara tahu biji sesawi? Biji sesawi itu kalau ini jari telunjuk saya. Kalau kalau kira-kira ya saya ngupil gitu. Ada upil saya ya itu saya taruh kecil di sini. Ya, atau saudara kalau apa namanya itu biji apa tuh yang kalau yang bulat-bulat tuh onde-onde namanya kan ada tuh yang butiran-butiran kayak gitu biji sesawi saudara. Ya. Itu kalau ditaruh ditunjuk begitu kecil banget saudara. Kecil. Tapi kalau biji sesawi itu kemudian ditanam, dia itu saudara jadi pohon yang besar saudara. Saya pernah jelaskan tuh kalau nggak salah di beberapa bulan lalu ya tentang iman sebiji sesawi itu. Saudara bisa bayangin iman mereka lebih kecil dari biji sesawi itu saudara. Wah, baru aja mereka bersama dengan Tuhan katanya di gunung melihat Elia. Mereka sedang bersama dengan Yesus. Saudara ini satu teguran yang gak main-main saudara. Dan Yesus memang secara terbuka memproses mereka. Yesus mau supaya mereka bertumbuh.
Yesus mau mereka supaya sekalipun dia ada di situ, mereka tetap harus menjaga ketaatan. Saudara bayangkan berapa kali murid-murid kecarian Yesus. Saudara pernah baca nggak? Kalau saudara teliti baca Alkitab, berapa kali? Ya, itu ada teks di situ katakan murid-murid kecarian Yesus loh pagi-pagi loh. Betul nggak? Karena Yesus tiba-tiba menghilang. Karena subuh-subuh Yesus sudah ngapain Yesus? Pergi berdoa dia. Yesus seringkali mengasingkan diri berdoa seorang diri. Kemana murid-muridnya? Betul nggak? Padahal seharusnya murid-murid itu harus ikut. Tadi saya katakan di awal, apa yang guru lakukan, murid juga haruslah lakukan. Yesus mengajarkan disiplin rohani kepada murid-muridnya, tetapi murid-murid tidak nangkap, tidak ngerti. Orang ngertos ya, nggak ngerti, nggak paham dia apa yang Yesus mau. Yesus memberikan contoh teladan supaya murid-muridnya melakukan. Seharusnya murid-murid nggak kecarian Yesus. Seharusnya di mana Yesus berada, di situ pun murid. Yesus berdoa, murid pun ikut ya. Bahkan 1 jam saja pun sebelum masuk peristiwa Getsemani itu, tidak sanggup engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Betul nggak? Saudara-saudara, memang ini proses. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita betapa pentingnya dalam kaitan puasa itu dan pengaruh dari puasa itu untuk kemudian membuat kita mengalami pengambilan roh itu di dalam hidup. Saudara, tema yang sangat penting yang juga saudara tentu ingin dengar ya. Maksud pendeta, gimana sih cara saya dengarkan suara Roh Kudus? Disiplin rohani. Amin. Mau dengar suara Tuhan, saudara juga harus disiplin secara rohani. Belajar saudara. Hari ini saya tantang kita untuk naik level lagi. Saya dorong kita untuk naik level lagi. Berani nggak naik level lagi? Tanya kiri kanannya. Berani? Bukan ngajak berantem ya. Berani? Ayo, yang di rumah juga. Lihat kiri kanannya, lihat suaminya, lihat istrinya, ya jangan lihat suami istri orang lain ya, suami istri orang lain jangan dilihat. Ya, lihat pasangannya, pacarnya, ya. Berani nggak naik level? Bilang berani. Bilang kiri kanan. Berani? Betul ya, berani ya. Amin. Saudara harus naik level. Gak ada cara lain, disiplin rohani. Disiplin rohani, saudara. Udah saatnya saudara kita jadi orang Kristen yang Yesus mau. Supaya saudara bisa mengubah situasi kondisi yang sulit. Saudara hadir di situ, saudara jadi juru kunci atau juru kunci. Sekalipun istilah ini agak terdengar ya seperti penjaga ya gunung mau meletus ya. Tapi maksudnya begini saudara, saudara menjadi orang kunci di situ yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Amin. Di perusahaan saudara ada masalah, oh panggil ini. Kalau dipanggil diminta si ini, pasti selesai masalah. Amin. Di tempat masyarakat, di RT-mu, di RW-mu ada masalah, ketua RT RW-mu panggil kamu, jangan kamu dipanggil ke gerbek pula, jangan. Panggil untuk menyelesaikan masalah. Oh, ada masalah ini. Panggil dia, pasti selesai itu Pak RT. Saudara bayangin. Itu Yesus mau, saudara hanya bisa seperti itu kalau saudara mulai mau membangun disiplin rohani. Supaya pengendalian roh itu menjadi nyata, mengendalikan rohmu. Roh Yesus mengendalikan itu. Engkau pasti penuh dengan hikmah. Engkau penuh dengan kuasa. Jadi mau jenis apapun, saudara perlu tahu setan itu punya strata juga. Ada setan kaleng-kaleng, tahu setan kaleng-kaleng? Saya bilang nih istilah saya setan kaleng-kaleng, tahu setan kaleng-kaleng? Itu tuh yang sering itu setan kaleng-kaleng saudara. Oh, mirip. Puji Tuhan, saya dulu mantan gitu. Yang terbang putih-putih gitu ya. Botak, bukan berarti botak setan. Yang gondrong-gondrong bukan berarti yang gondrong setan. Ya macam-macam itu dilukiskan penampakannya, aneh-aneh. Ya, bang, pesan sate bang. Berapa tusuk dek? 100 tusuk bang. Buat yang dimakan
sama tusuk-tusuknya gitu. Ini aneh. Itu kaleng-kaleng saudara. Ada lagi tipikal ya. Itu kalau bahas itu nanti lain waktu lah panjang. Tapi ada lagi tipikalnya yang menurut saya saudara, yang bekerja di tengah-tengah orang Kristen, yang nyerang namanya mindset. Itu kelasnya udah lain saudara. Tahu ya, diserang tuh pikiran, dia masuk secara halus. Saudara dibuat percaya akan kebohongan. Nah, itu paling bahaya saudara. Berapa banyak hari ini orang Kristen percaya kebohongan? Banyak saudara, udah Kristen, udah percaya Yesus, yang hamil, ya masih aja percaya bawa bunting itu. Disimpan di tas, disimpan, nanti kena cucuk, brojol gak susah. Ya masih banyak loh. Coba dulu. Berapa banyak kita orang Kristen yang udah percaya Yesus pergi ke kuburan, pulang masih cuci muka. Takut nanti ada yang ngikutin dosa. Betul kan? Saudara hati-hati, itu yang menurut saya sangat mempengaruhi. Berapa banyak sih orang Kristen yang hari ini masih percaya Tuhan, percaya Yesus, tapi mindsetnya itu percaya kepada kebohongan-kebohongan daripada si jahat itu saudara. Karena kita seharusnya orang Kristen, orang percaya Yesus, kita punya pengendalian roh, punya sumber hikmat, kita ditolong oleh Tuhan untuk betul-betul mempercayai Dia. Amin saudara. Kalau yang tadi yang model-model lompat-lompat gitu, ya itu mah kaleng-kaleng itu, yang buat kita kadang-kadang mau ke belakang udah takut, nanti dia wah, saudara nggak usah takut yang kayak gitu. Tapi kalaupun yang jenis ini saudara, kalau kita punya pengendalian, termasuk juga dalam konteks ini tingkat level yang lainnya, nanti lain waktu saya akan jelaskan kepada saudara. Tapi saudara, mau dia jenis apapun roh jahat itu, kalau kita mendisiplin rohani kita akan siap tempur. Lo mau apa? Mau apa? Sadar. Keren kan? Kita siap tempur saudara. Kita nggak akan pernah takut. Kita akan menang karena kita punya Tuhan yang telah menang. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini saudara di mana? Di sini bos, iya maksudnya kondisi. Saudara bagaimana? Ada nggak kondisi yang sulit? Kondisi yang saudara sedang hadapi itu sulit, situasinya berat. Ada nggak situasi yang saudara alami kok? Aku jatuh lagi ya, aku gagal lagi, aku seakan-akan nggak pernah lihat ada solusi di dalamnya. Saudara, hari ini saya ngajak saudara, yuk bangun lagi kembali komitmenmu, disiplinmu. Dulu aku sering doa khusus, sekarang gimana? Dulu aku sering puasa khusus, sekarang gimana? Pak Pendeta, saya dulu sering rajin ya renungan, sekarang bagaimana? Saudara jangan berhenti. Kalau saudara sudah mulai berhenti, bangun lagi, mulai lagi, bangun lagi disiplin saudara. Siapkan dirimu, saudara. Setiap hari adalah pertempuran dalam hidupmu. Ambil senjatamu, itu firman Tuhan dan pengendalian roh itu. Di dalam puasa itu saudara akan menemukan. Saudara yang belum pernah puasa, mulai lagi belajar untuk berpuasa. Yuk kita berdoa. Anda bicara dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus hari ini bicara kepada engkau, kepada saya, kepada setiap kita yang hadir, juga yang di rumah, Tuhan ingatkan lagi kita, kamu harus mengulang kembali, kamu harus bangun lagi komitmenmu, engkau harus lagi mulai lagi berdoa, mulai lagi baca firman, mulai lagi puasa, mulai lagi penginjilan, mulai lagi apapun yang Tuhan ingatkan hari ini kepada saudara. Bangun lagi komitmenmu saudara. Saya siap mendampingi saudara untuk mengingatkan terus. Kami siap di sini untuk mementoring saudara. Saudara mau dipakai oleh Yesus secara luar biasa, mulai disiplin secara rohani. Saudara harus lihat anugerah Tuhan itu sebagai sebuah kesempatan, pintu yang terbuka lebar untuk saudara to the next level. Untuk saudara lebih serius lagi mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah percayakan dalam hidup. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengerjakan
apa yang Tuhan tahu. Sehingga saudara di kantormu engkau jadi solusi maker. Engkau jadi pembuat solusi. Di rumah tanggamu, di keluargamu, dimanapun, serusak apapun, seberat apapun kondisinya, hikmat Tuhan ini akan menolong saudara untuk saudara menjadi pembawa damai, menjadi orang-orang yang memberikan solusi dimanapun saudara berada. Itulah doa saya untuk saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati kami semua. Ajar kami untuk melihat kesempatan hari ini, Bapak, untuk kami dipanggil merenungkan firman, melakukan firman, dan kami rindu Bapak untuk kami boleh bertumbuh di dalam kasih. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bapak, berkati jemaat-Mu yang di sini juga yang di rumah Bapak, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, kami menyatukan hati kami boleh sungguh-sungguh berlutut di hadapan-Mu, memohon kepadamu Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kami mau lebih disiplin lagi Bapak, untuk mengerjakan panggilan kami, untuk memenuhi tanggung jawab kami di hadapan-Mu, untuk membangun kualitas iman kami lebih lagi Bapak. Pakai kami Tuhan, kami seringkali berkata pakai kami Tuhan, tapi kami enggan untuk mendisiplinkan diri. Hari ini Tuhan, ketika kami berkata pakai kami Bapak untuk pelayanan, kami juga mau bersedia untuk mendisiplinkan diri kami. Kami mau bayar harga Bapak, karena kami mau lebih dalam lagi, lebih intensional lagi Bapak, mengalami Engkau yang ini. Terima kasih kami berdoa dalam anugerah Tuhan yang selalu cukup, bersedia untuk setiap kami. Tuhan berkati dan nyatakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami mau menerima berkat Tuhan hari ini. Jemaat MBC sebelum kau pulang, jangan andalkan dirimu sendiri. Kau katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mau percaya, aku mau mengandalkan, karena aku mau terima berkat. Dan biar kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan dengan buka. Amin. berlimpah-limpah.